Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IBN TV semua, kembali dalam acara DI Podcast. Tentunya bersama saya Bang Dev ya, dan kita ini akan membahas tentang isu-isu yang sedang hangat ataupun isu-isu yang terlupakan, mungkin ya pembahasan-pembahasan yang terlupakan. Dari ilmunya sendiri Ustadz ya, tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, sekarang ilmunya. Ini menurut Ustadz ya, seberapa penting sih ilmu waris ini? Ilmu waris ini sangat penting ya, bahkan dalam suatu hadis tuh Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ta'allamul fara'idho wa'allimuha, ya. Pelajari oleh kalian ilmu waris. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada kata-kata ta'allamu, ini ada huruf ta ya. Itu maknanya litakalluf. Artinya benar-benar satu hal yang menuntut usaha yang tidak sekedarnya, tapi menunjukkan usaha yang harus serius. Ta'allamu, pelajarilah, bukan sekedar ya kalau saya sempat belajar ya saya belajar, kalau enggak gitu. Tapi perintahnya ta'allamul fara'idho, ya, pelajari oleh kalian ilmu faraid ini, wa'allimuha, dan ajarkan kepada yang lain, ya, ajarkan kepada lain. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga menyampaikan, saya bacakan dalam suatu hadis yang sebutkan bahwa ta'allamul fara'idho wa'allamuhan nas fa inni mur'un maqutun. Rasulullah menyampaikan bahwa kepada kita memerintahkan untuk belajar tentang faraid dan mengajarkan kepada yang lain, dan beliau mengatakan fa inni mur'un maqbutun. Aku ini adalah orang yang akan direnggut, artinya Rasulullah akan wafat. Wa inna hadzal ilm, dan ilmu ini sayukbadu, juga nanti akan diangkat. Kan khawatir nih, ya. Kalau ilmu diangkat, biasanya ilmu itu diangkat dengan cara bagaimana? Biasanya dengan wafatnya orang-orang yang memahami ilmu ini. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak kader, memperbanyak orang-orang yang memahami hal ini. Kadang kita temukan ya di jamaah masjid misalnya, bertanya kepada pengurus atau ustadznya di masjid, itu tidak semua ustadz di masjid itu mampu atau capable dalam menjelaskan ilmu ini, atau bahkan mereka sendiri juga tidak berani. Dan itu fakta ya Ustadz ya? Fakta. Itu fakta loh. Fakta. Karena kita juga sering mengadakan pelatihan untuk DKM, dan mereka merasa bersyukur sekali ketika dijelaskan tentang ilmu ini dengan demikian rincinya. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi dalam sambungan hadisnya, wa tadharul fitan, dan nanti itu akan muncul fitnah. Berupa apa? Berupa ketidaktahuan tentang waris ini. Hatta yakhtalifal ithnani fil faridoti, sampai-sampai ada dua orang yang bertengkar dengan masalah faraid ini, bagian waris ini. Fala yajidani may yufsilu, mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan, ya, bainahum, di antara mereka itu. Nah, ini jadi penting sekali. Di sini pentingnya dari mana? Pertama, karena Rasulullah menyuruh kita. Dan biasanya kita akan dapati tuntutan untuk belajar ilmu itu sifatnya umum. Misalnya bahwa thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan itu sifatnya umum kan, ilmu apa saja kan gitu ya. Nah, namun dalam satu hadis itu ada dua hal yang bersifat khusus perintahnya. Apa itu? Ta'allamul Quran, ta'allamul Quran wa 'allamuhun nas, ya, wa 'allamuhun nas. Pelajarilah kalian Al-Quran dan ajarkan kepada manusia atau kepada yang lain. Kemudian hadis itu disambung, wa ta'allamul fara'idho wa 'allamuhan nas, dan pelajari oleh kalian ilmu faraid ini dan ajarkan kepada yang lain. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar faraid. Hari ini alhamdulillah termasuk juga IBN salah satu yang menggencarkan kedekatan kita kepada Al-Quran gitu ya, mendekatkan kepada Al-Quran. Dan kita juga sangat senang sekali bermunculan banyak lembaga-lembaga tahfiz, rumah-rumah tahfiz, sekolah-sekolah yang core kompetensinya itu adalah tahfiz Quran gitu ya. Tapi kita agak jarang mendapati perlakuan yang sama berkaitan dengan pendalaman ilmu waris ini gitu loh. Padahal ini ada penyebutan secara khusus ya untuk mempelajari hal ini. Jadi ini menunjukkan pentingnya ilmu ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa fa innahu nisful ilm, bahwa ini adalah setengah dari ilmu. Para ulama kemudian menjelaskan kenapa kok ini disebut sebagai setengah ilmu, karena urusan manusia itu ketika dia masih hidup dan ketika sudah meninggal. Nah, berkaitan dengan waris inilah urusan dia ketika sudah meninggal gitu loh. Jadi ini sangat penting. Kemudian juga dilanjutkan dalam hadis itu bahwa
wa huwa yunsa, dan ini akan dilupakan. Ilmu ini akan dilupakan. Nah, kata-kata yunsa ini unik kalau kita mau dalami. Apa itu? Biasanya hal yang dilupakan itu bukan sesuatu yang sulit, tapi hal yang remeh tapi dilupakan. Iya. Kayak kita sebenarnya suka ketinggalan kunci mana kunci, ketinggalan di mana. Kan sebenarnya gara-gara kita tidak rapi saja meletakkan di mana, gitu, sehingga kita suka lupa kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, walaupun semudah apapun ilmu, tentu harus ada effort, harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempelajari. Apalagi tadi penggunaan lafaz hadisnya itulah ta'allam. Ada tak di depannya bermakna litakalluf. Jadi menyangatkan untuk membebankan ini sampai berhasil. Jadi kita belajar ini kalau bisa benar-benar sampai tuntas gitu loh. Semoga nanti di podcast ini kita juga paling enggak ya agak mendalam lah ya nanti. Amin insyaallah. Untuk nanti bisa belajar nanti mungkin ada beberapa sesi ya. Nanti kita nyambung insyaallah. Betul. Insyaallah. Kemudian apa lagi? Betapa pentingnya ilmu ini tadi, jangan sampai ketika ilmu ini tidak dipelajari, orang melupakan. Kemudian apa yang dikhawatirkan Rasulullah tadi ada, apa itu? Yakni ketika ada dua orang ataupun ada orang-orang yang kemudian berselisih tentang masalah waris ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Bingung, mereka harus bertanya kemana, ya? Karena biasanya kan kalau pembagian waris itu hawanya panas ya. Betul, Ustaz. Hawanya karena panas. Ini sangat-sangat apa ya? Sensitif. Sensitif ya, sensitif ya. Kadang-kadang semula kakak adik itu sangat akrab gitu, tapi pas giliran bagi waris itu suasananya panas. Iya, dan itu terjadi, Ustaz. Iya. Banyak. Banyak benar faktanya. Makanya ini penting saya sampaikan kepada sahabat IBN TV bahwa alangkah baiknya ketika kita sudah mempelajari tentang atau memahami tentang ilmu waris ini, kita praktekkan sehingga persoalan-persoalan waris itu tidak sampai harus ke media, sampai ke maju ke meja pengadilan. Ya, karena ada beberapa kasus itu ketika maju ke pengadilan itu yang untung siapa? Yang untung adalah pengacara. Pengacara, iya benar ya. Untuk habis pengacara, ya, setuju ya kayak gitu ya. Habis oleh pengacara. Nah ini waris yang nggak dapat. Betul. Dan itu pernah kasusnya itu setengahnya habis untuk pengacara. Padahal kan sebenarnya kalau dibagi sesuai dengan syariat Islam itu justru ya lebih berkah, ya, lebih berkah gitu loh. Dan insya Allah nanti kita di pertemuan selanjutnya akan lebih detailkan lagi bahwa 2:1 itu adil nggak sih? Kemudian kalau yang ada ahli waris yang laki-laki dapat, yang perempuan nggak dapat, itu adil nggak sih? Itu insya Allah kita bisa jelaskan secara ilmiah, secara rasional bahwa ternyata adil ya. Betul. Ya, selama ini karena ketidakfahaman kita dan mungkin ada ilmu tapi hanya sebagian, ini yang menyebabkan kita akhirnya salah di dalam menyikapi ilmu waris ini. Makanya ini penting untuk mempelajarinya, dan lebih lagi bahwa yang menetapkan ya proporsi waris, misalnya anak perempuan kalau sendirian dapat setengah, kalau misalnya suami ada seorang laki-laki menikahi janda misalnya gitu ya, janda kaya misalnya gitu ya, nggak punya anak misalnya gitu ya, dia dapat berapa sih? Gitu. Kalau misalnya jandanya itu meninggal, nah itu kan juga itu yang menetapkan itu siapa? Allah langsung. Sehingga apa? Sehingga tidak ada tuduhan bahwa ini jangan-jangan karena karena kamu yang bawa ustadz ini akhirnya ustadznya menguntungkan kamu. Tidak seperti itu. Dan ini bisa di cross check langsung di dalam Al-Quran. Karena kalau hadis tuh, kalau misalnya penetapannya melalui hadis, orang itu kadang-kadang masih berpikir gini loh, hadis ya, ntar dulu hadisnya sahih apa enggak, kan gitu ya, iya betul, suka gitu. Tapi ini Al-Quran dan langsung bisa dicek gitu loh. Sehingga masa kita akan mempertanyakan ini Al-Quran sahih apa enggak? Wah, berarti orangnya yang enggak sahih. Betul. Nah itu ya. Makanya ini sangat pentingnya itu, paling tidak kita bisa tingkat pentingnya mempelajari ini dari 4 poin. Ya, pertama tadi karena adanya perintah. Kemudian yang kedua adanya perintah untuk mengajarkan. Kemudian yang ketiga bahwa ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hampir dialami oleh semua orang. Karena semua orang akan meninggal. Walaupun memang saya sebutkan hampir, mengapa? Karena rukun dari waris itu harus ada harta yang diwariskan. Kan setiap orang yang meninggal belum tentu meninggalkan waris, kadang meninggalin utang. Warisannya utang. Kadang ngarisin utang. Nah nanti akan unik nih. Kalau yang ditinggalkan utang,
itu apakah proporsinya juga seperti pembagian waris? Oh tidak, nanti gitu ada lah. lagi pembahasannya. Kemudian yang keempat tadi, karena yang menetapkan adalah Allah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah 4 poin ini yang menunjukkan bahwa ilmu waris ini penting sekali bagi kita untuk kita pelajari begitu. Oke. Ya, jadi betul sekali ya. Seberapa penting ilmu waris ya benar-benar penting sebagaimana Rasul telah menjelaskan ya Ustaz tadi ya. Tidak kalah pentingnya dengan tadi belajar Al-Qur'an. Betul. Jadi hadisnya tersebut bukan menerangkan peringkat antara yang pertama Quran, yang kedua waris, tidak ada peringkat. Enggak, justru sejajar. Ya, sebagaimana amalan sholat itu sejajar dengan amalan birrul walidain ya, seperti itu ya. Jadi ilmu waris ini begitu penting ya Ustaz ya. Jadi ketika tadi ditanya seberapa penting ya penting lah. Makanya jangan sampai kita melewatkan ilmu yang satu ini ya. Walaupun kita misalkan saya mah nggak punya warisan ya. Boleh jadi dengan kita paham ilmu ini kita bisa membantu tetangga kita, saudara kita yang punya permasalahan di bab ini gitu kan. Betul. Kita nggak salah ya Tad ya. Betul.